saya Anissa Rahman, beserta rekan saya Nur Alisa. Kami dari UPT SMP Negeri 4 Gresik. Tujuan kami mewawancarai Bapak adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak revitalisasi Bandar Gresik terhadap masyarakat, terutamanya UMKM. Ngomong-ngomong terkait wisata kota tua Bandar Gresik, nah menurut Bapak apa saja yang perlu dilakukan agar Bandar Gresik itu memiliki destinasi wisata yang unik gitu? Oke, sudah. Ya, jadi sebelum ke arah sana kan perlu saya sampaikan dulu bahwa Bandar Gresik ini adalah sebuah kawasan gitu ya. Kawasan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur cagar budaya yang bernilai sejarah gitu ya. Sebelum kita ke pariwisata, ya berangkat dari revitalisasi kecagar budayaan dulu, bahwa Bandar Gresik ini seperti yang saya katakan tadi merupakan sebuah kawasan yang di dalamnya ada cagar budayanya. Ada cagar budaya itu mulai dari benda, kemudian ada struktur itu yang tidak membentuk ruangan. Nah, itu struktur kayak candi, ya. Kemudian ada bangunan itu rumah. Nah, kalau yang sampean ketahui di sekitar SMP 4 ya, ya itu kan mungkin lewatan ke Basrah atau di sekitarnya Kampung Kemasan atau Gajah Mungkur atau yang lain ya, itu kan ada banyak tuh bangunan-bangunan rumah yang mempunyai arsitektur yang unik dan usia bangunannya sudah 50 tahun ke atas ya. Nah, itu salah satu bukti sejarah bahwa kawasan tersebut ada unsur cagar budayanya. Ya, itu yang berupa bangunan. Nah, kemudian bangunan itu karena di dalam area itu tidak hanya bangunan ya. Ada benda, ada situs, ada peninggalan sumur, ada menara Garling ya. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah situs karena percampuran antara benda, terstruktur dan bangunan. Nah, di situs itu kan di situ tidak hanya satu wilayah, ya, sehingga ada beberapa situs sesuai dengan kewilayahannya. Nah, jika ada beberapa situs maka membentuk sebuah kawasan. Nah, itu biar tahu dulu ya, bahwa kawasan itu terdiri dari apa sih? Kalau dikaitkan dengan cagar budaya kan gitu ya. Jadi kawasan itu terdiri dari beberapa situs cagar budaya. Tuh, ya. Kalau secara umum ada 4 klaster sesuai dengan etniknya. Tapi ada yang mengatakan 5. Kalau saya sih cenderung 4 ya. Jadi yang pertama ada pecinan Chinese ya. Yang ditandai dengan kelenteng itu. Kemudian ada kampung Arab, salah satu penandanya adalah di Makam Malik Ibrahim. Nah, kemudian ada kampung kolonial yang di Basrah itu, Basuki Rahmat. Ada bangunan rumah dinas Wabub yang dulu disinyalir sebagai kantornya Syah Bandar. Ya, kemudian ada kantor pos lama yang sejak zaman VOC sudah beroperasi sampai dengan sekarang masih aktif. Kemudian ada sebagian bangunan dari Polres lama, sekarang Polsek Kota itu kan ya. Nah, itu di bagian belakangnya itu ada penjara yang dibangun pada era VOC juga. Nah, itu. Kemudian ada pelabuhannya sendiri kan. Nah, itu masih pada area atau kawasan dari kolonial ya. Kemudian yang ke arah mana itu Gajah Mungkur sama Kampung Kemasan dan sekitarnya itu masuk di area atau kampung pribumi. Nah, karena yang datang di situ bukan asli Gresik saja, campuran, maka pribumi atau peranakan begitu ya. Jadi kalau saya mengatakannya 4, jadi pribumi atau peranakan. Jadi ada yang pendatang kemudian menikah dengan orang setempat, maka tapi rumahnya di situ kan akhirnya. Nah, jadi kalau menurut saya ya pribumi atau peranakan gitu aja, bukan sendiri-sendiri gitu ya. Ya.
Jadi ada 4 atau 5 area yang menyangga kawasan Bandar Gresik. Ya, kemudian setelah kawasan ini di launching menjadi sebuah daya tarik wisata atau destinasi wisata, maka yang dilakukan adalah yang pertama kita menyiapkan dulu kebijakan yang terkait dengan pengelolaannya. Nah, ini masih kalau kita bilang istilahnya SMP itu OTW ya. OTW menuju bentuk pengelolaan UPT, Mas. Ya, jadi kan kalau cagar budaya itu ada sedikitnya beberapa pilihan pengelolaan, ada UPT, ada BLUD, ada BUMD. Jadi ada 3 pilihan bentuk pengelolaan. Nah, kalau yang paling sederhana itu UPT. Kalau BLUD kan pengurusannya seperti rumah sakit, nah, dan lain-lain. BUMD seperti Bank Gresik, ada Gresik Migas dan lain. Ada PDAM itu BUMD. Nah, itu proses pengurusan administrasinya lebih kompleks. Ya, jadi yang paling sederhana adalah UPT. Yang penting di tahap awal itu pemerintah sudah punya bentuk pengelolaan yang jelas terkait dengan kawasan Bandar Gresik tersebut jika nanti sudah aktif menjadi sebuah destinasi wisata, gitu ya. Artinya kan, kalau mau ke sana harus melalui siapa yang kemudian nanti harus mengawal wisatawan selama dia berkunjung di area tersebut. Kemudian kalau mau bikin kegiatan misalnya di ruas yang saya sebutkan tadi, 4 ruas tadi, nah itu harus ke siapa, berkoordinasi ke siapa, kan begitu. Nah, termasuk nanti yang bertanggung jawab dalam menjamin unsur ada keamanannya, ada kebersihannya, ada kenyamanan yang harus berikan kepada wisatawan, kan sabta pesona pariwisata itu kan. Nah, kemudian ada yang juga menjamin 4 kegiatan yang something to see, something to buy, something to do, dan something to remember. Ada 4 ya. Jadi kan ada yang 4 hal yang secara prinsip bisa dilakukan oleh wisatawan di sebuah destinasi pariwisata itu, dan juga yang wajib diberikan oleh pengelola wisata kepada wisatawan. Jadi ada yang bertanggung jawab, setidaknya seperti itu. Nah, sekarang ini masih sementara ada yang istilahnya keroyokan dulu ya. Jadi ada bagian umum, ada kita, kemudian ada Diskoperindak. Yang berkaitan dengan lingkungan ada LH. Karena ini masih dalam masa pemeliharaan proyek, Bu, yang proyek Kotaku itu. Nah, ini masih dalam pengawasannya Dinas Perkim ya, atau JPK ya. Ya, Cipta Karya dan Perumahan itu. Ya. Ya, jadi pengembangannya ke arah pariwisata adalah kita mengarah ke bentuk pengelolaannya dulu ya, yang bertanggung jawab terhadap apa yang saya jelaskan tadi, sampai dengan sabta pesona, sampai dengan 4S tadi, yang something to see sampai something to remember itu ya. Jadi harus ada yang bertanggung jawab, termasuk nanti yang menyediakan paket-paket pariwisata, apa yang bisa tadi dibeli oleh masyarakat, wisatawan, apa yang bisa dilakukan di sana, dan ada yang menerapkan regulasi juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di kawasan tersebut. Karena kan tadi saya cerita banyak bangunan atau benda yang bernilai cagar budaya, maka nggak boleh diperlakukan secara sembarangan. Ya, terutama harus dijaga dari vandalisme. Vandalisme? Yes, pokoknya yang rusak ya, ulah manusia yang merusak itu. Nah, itu yang nggak bertanggung jawab itu. Itu yang sementara kita siapkan sambil kita terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan masyarakat secara perwakilan, yaitu komunitas-komunitas, untuk terus berkegiatan ya, untuk meramaikan kawasan tersebut
setelah di launching supaya tidak vakum kan gitu. Sehingga di situ kemudian ada ya salah satu contoh ya saya sebut di situ ada Kamari yang pakai walking tour itu Bu ya. Kemudian ada teman-teman dari Pok Darwis yang juga punya paket wisata jalan-jalan atau keliling yang kita biasa sebut city tour namanya ya. Itu ada seperti itu. Ada juga dari komunitas lain yang juga melakukan hal yang sama. Ada juga dari instansi pendidikan, kemarin dari SMP GKB 12 itu juga kemarin walking tour sambil riset juga di situ. Nah, hal-hal seperti itu yang terus kita kolaborasikan supaya kegiatan yang ada di kawasan Bandar Gresik tidak vakum ya, supaya viralnya terus dapat gitu ya, hype-nya gitu ya. Ada event-event gitu Pak? Iya, jadi event-event yang bikin acara event-event itu kalau pelaksananya bisa macam-macam Bu, artinya tidak harus pemerintah yang membuat kegiatan kan, meskipun secara kewenangan pengelolaan nanti kan saya sebutkan tadi UPT nanti itu memang kita, cuman untuk berkegiatan itu bebas, siapapun boleh, cuman nanti mekanismenya setelah ada UPT kan harus melalui UPT dulu untuk izin, at least di situ kita kan bisa menjadwal supaya tidak terjadi tabrakan jadwal antara satu penyelenggara dengan yang lain kan begitu untuk penertibannya. Nah kemudian kalau sudah menjadi sebuah aktivitas wisata seperti di kota-kota lain yang sudah berjalan, misalnya ambil contoh Jogja gitu ya, atau yang belakangan ini Madiun gitu ya. Nah, maka nanti akan bisa dianalisa terkait dengan multiplier effect. Apa sudah tahu istilahnya? Yaitu efek domino, efek yang disebabkan oleh penyelenggaraan wisata. Yaitu ada apa? Pedagang souvenirnya ada, muncul kan, nanti pedagang kulinernya juga muncul, dan lain-lain, termasuk nanti ada public transportation, ada apa, angkutan umum atau angkutan khusus wisata juga muncul di sana, ya kan? Itu namanya multiplier effect atau efek ganda atau efek domino dari penyelenggaraan sebuah daya tarik wisata. Ya kan, kalau sama misalnya kalau kebetulan rumahnya dekat situ, kalau malam misalnya tuh, nah, kalau puasa habis terawih ya, atau pas malam ya, iya, atau pas ngabuburit takjil misalnya, nah, kan di situ sudah bermunculan tuh pedagang-pedagang, ya kan? Paling tidak ya meskipun belum resmi ada petugas parkir yang nata kendaraan supaya nggak lalu lalang kan gitu, nggak, supaya tertib kan. Jadi itu memunculkan munculnya sektor-sektor ekonomi baru yang melingkupi sebuah destinasi pariwisata tadi. Kenapa saya sebut ekonomi? Karena ada muncul tukang parkir, dia dapat fee untuk memarkirkan kendaraannya, gitu ya. Ada orang pedagang dapat masukan dari orang yang dari dagangannya itu, ya kan. Ada lagi penjual souvenir yang dapat uang juga dari jual souvenirnya, ya banyak lain. Jadi ada termasuk pada pemunculan lapangan kerja baru. Jadi tukang parkir tadi kan juga profesi kan, tukang fotografi bisa langsung pakai Polaroid langsung jadi misalnya, atau pakai send file, nah kan bisa. Jadi muncul profesi-profesi baru yang melingkupi adanya sebuah daya tarik wisata. Ada Starling apa itu? Starbucks keliling. Oh, Starbucks keliling. Ya. Kita ngopi kemarin ya. Iya kan? Itu termasuk ekonomi kreatif ya Pak? Yang tahu yang bidang kreatif. Karena kan nanti kalau kita langsung
menjudge ya atau menilai itu ekonomi kreatif atau bukan, itu kan nanti ada indikatornya Bu. Jadi iya kriterianya kan harus ada pemanfaatan teknologi, kemudian ada unsur budayanya, terus ada kekayaan intelektualnya kan begitu. Baru itu dirangkai menjadi sebuah ide kreatif kan begitu. Kalau sekedar jual rutin seperti biasa, maka masuk di UKM-nya Koperindak. Tapi kalau sudah jualnya pakai aplikasi misalnya, terus ada QR code-nya yang bisa di search ya, informasi tentang dagangannya seperti apa, jualnya juga belinya bisa online, kemudian ada hal baru yang dimunculkan dari bentuk konvensionalnya. Misalnya zaman mau beli pudak nih, orang mengenal pudak rasanya kan kayak original itu putih gitu kan. Ternyata sekarang ada coklat, ada ya kan macam-macam kan. Terus mungkin bentuknya disesuaikan, tidak seperti bentuk yang aslinya. Ada yang mungkin kecil, ya kan. Seperti lagi saya contohkan damar kurung. Dulu orang beli damar kurung mau dibawa ke luar kota kesulitan karena membawanya nggak bisa diakali. Nah sekarang ada damar kurung lipat. Nah kan itu kan termasuk karya intelektual lah. Tinggal nanti kemasannya seperti apa supaya unsur teknologinya ada, unsur kebudayaannya juga ada, sehingga muncullah menjadi sebuah produk kreatif. Nah, kalau sudah seperti itu masuk di indikator itu, nah kita bisa paling tidak mengira-ngira bahwa itu sudah merupakan produk kreatif. Kalau indikator yang tadi saya sebutkan belum masuk ya, baru UMKM masih UMKM biasa gitu ya. Ada lagi? Ini mau tanya apa? Selama ini yang sudah dilakukan apa saja untuk menarik para wisatawan baik dari dalam daerah maupun luar kota? Ya, jadi kalau itu pemasaran ya. Kalau terkait dengan pemasaran itu ada dua jenis ya. Pemasaran yang kita lakukan, ada istilahnya itu direct promotion atau pemasaran promosi secara langsung. Itu biasanya melalui event, melalui expo, pameran ya. Nah, kemudian atau kita bisa ikut pameran atau expo di daerah lain, misalnya di provinsi. Kita ikut namanya dulu ada namanya MITF, Majapahit International Travel Fair, itu di Grand City biasanya. Kemudian kemarin dirubah sama provinsi menjadi Bursa Pariwisata, nah di Pakuan kemarin. Nah itu di dalam kegiatan expo itu ada transaksi secara langsung. Nah sebagai informasi pengetahuan aja ya, istilahnya itu tabletop. Tabletop itu kayak gini, jadi kita langsung transaksi dengan buyer, dengan pembeli. Pembeli itu bukan pembeli kayak pembeli belanja, bukan. Jadi kayak agent, travel agent, dia mau bawa paket rombongan gitu ya. Nah dia cari kira-kira di Gresik yang menarik apa nih, yang bisa saya kunjungi, yang bisa saya tawarkan ke rombongan saya, kan begitu. Barangkali nanti tertarik, maka nanti akan buat paling tidak pemesanan ya kepada pengelola wisatanya. Misalnya mau ke Wagos misalnya ya, ini contoh di luar Bandar Gresik ya, maka dia akan menghubungi Wagos untuk saya ada sekian rombongan, sekian orang, nanti saya butuh bla 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 yang harus disiapkan, kira-kira tiketnya berapa. Nah gitu, jadi paket wisata. Jadi seperti itu namanya tabletop tadi. Tabletop itu ada dua aktivitas, namanya B2B. B2B itu buyer to buyer. Jadi saya juga penjual, tapi transaksinya dengan penjual juga. Artinya agent kan nanti menjual ke wisatawan. Nah ada yang buyer to customer, B2C. Jadi langsung calon wisatawannya tertarik, datang, Pak saya mau ke paket wisata ini, kira-kira informasi yang bisa saya dapat apa, tiketnya berapa, termasuk nanti ketika saya butuh akomodasi atau penginapan, nanti kira-kira di sana ada penginapan yang bagaimana. Nah kalau di desa wisata kan ada homestay ya kan,
Nah, kalau secara kawasan yang ke kota seperti ini, maka ada hotel, ada penginapan, gitu ya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Di pemasaran, tapi belum yang satu belum saya jawab. Tadi kan direct promotion. Ada yang indirect promotion, berarti by media. Ada media itu ada media konvensional, printed ya, kayak booklet, leaflet kayak seperti ini ya. Tuh. Kemudian ada yang online sama offline by teknologi. Misalnya kalau offline, kalian tadi masuk di lobby kan ada mesin itu, kioska namanya. Kalau itu yang lama itu yang hijau itu, nah kan ada touchscreen-nya itu kan ya. Nanti bisa lihat semua. Ya. Nah itu offline karena memang berbasis Android tapi tidak terhubung pada sistem internet. Jadi di situ sudah ada filenya, tinggal di touchscreen aja udah keluar nanti. Nah kemudian ada yang offline, ada yang online berbasis internet. Nah, ada website, ada aplikasi, ada sosmed, nah macam-macam kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah tipe-tipe pemasaran atau promosi. Ya. Sudah, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Informasinya, terima kasih kesempatan sama waktunya yang sudah diberikan. Iya. Mungkin satu informasi dan pengalaman yang berharga bisa wawancara langsung. Iya. Nanti bisa juga dikembangkan ke level yang lebih tinggi pada saat nanti SMA kan ya. Proses pembelajaran. Makanya kita Iya. prosesnya ini nanti kan anak-anak mulai belajar. Tapi ini kemarin sudah menang juara 1 teknologi dia. Kita setuju. Sekarang ganti ke IPS. Kebetulan saya pembimbingnya, tapi yang diambil adalah dampak dari revitalisasi itu terhadap UMKM. Iya. Pasti ya. Jadi iya. Sebetulnya semuanya. Jadi ini rekrafnya kan Iya. termasuk juga ya, ekonomi juga ya. ekonominya. Jadi yang diambil untuk saat ini kan UMKM, tapi di dalamnya juga ada wisata. Dari wisata itu kan akhirnya timbul UMKM. Kan? Iya. Salah satu. Ya multiplier effect tadi. Itu, Ya. multiplier effect. Ya, jadi tadi kan ada orang jualan, ya. Karena ada orang yang berkumpul di situ. Nah orang yang berkumpul ini kan pendatang. Pendatang dalam arti bukan kependudukan ya, tapi pendatang pengunjung. Ya. Jadi ada pengunjung juga dari luar daerah karena lihat dari sosmed dia penasaran dia datang. Itu kan salah satu juga. Nah sementara yang menghandle informasi itu adalah Pok Darwis Bu, kelompok sadar wisata yang kita bentuk memang. Itu bentukan kita. Jadi Pok Darwis itu kelompok sadar wisata yang biasanya kayak di wisata desa itu kan wajib ada. Itu syarat dari kementerian, ada pedomannya. Kemudian kita bentuk organisasinya, ada namanya Paguyuban Pok Darwis Kabupaten. Pok Darwis. Ya. Kelompok sadar wisata. Nah, kemudian karena kemarin itu ibaratnya perlakuan khusus karena Pak Bupati meminta bahwa Bandar Gresik ini harus ada perhatian khusus, maka kita buatkan kemarin Pok Darwis khusus yang konsentrasinya ke Bandar Gresik. Jadi koordinasi dengan wilayah desa dan kelurahan yang ada di situ. Itu Pok Darwisnya bekerja sama, kita buatkan semacam organisasi juga namanya Pok Darwis Bandar Gresik. Khusus. Nggih, di bawahnya Pok Darwis Kabupaten. Tuai siapa? Sing Bandar Gresik Wahyu. Oh, wah. Imam Wahyu ya, kampung kreasi ya. Saya melak sekolah. Kalau yang kabupaten Mbak Sekar. Sekar Arum. Kepindo. Iya, Pak. Melok organisasi sembarang soalnya. Sudah. Ngapunten dengan Bapak siapa? Catet Pak Hamin. Ya, lengkap ya, lengkap. Ya, Dikasih terus Bapak namanya kan. ejaannya terus sama jabatan dan anunya. Di jabatan.
masih dipegang umum. Bagian umum ya. Jadi bukan. Secara kegiatan itu kita yang GNI nih. Oh, oke. Kegiatan kan kaitannya sama kebudayaan. Nah kemarin waktu launching kan kaitan sama kegiatannya di KG. Mas Irfan dan teman-teman itu ya. Cuman kalau secara pengelolaan aset itu masih di bagian umum. Nggak tahu nanti dalam tahun ini apa sudah dilimpahkan ke kita. Karena kan harus plus anggaran nih Mas. Anggaran pemeliharaan Iya. apa begini. enggak belakang. Ya betul listriknya, airnya, kebersihan, petugas kebersihan, keamanan yang ngatur apa misalnya ada pengunjung ke situ kan. Nah kalau diserahkan aset toh ya enak. Jadi emang udah dibetulin iya. nanti kalau dipelihara ya Pak ya. Iya, jadi mungkin nanti kalau memang jadi tahun ini ya mungkin di perubahan anggaran. Kalau enggak ya tahun depan. Nggak berani kita kalau hanya nerima gedung. Sopo sing bertanggung jawab. Pamane cek dhewe tak Iya, kan. makanya Bu. Iya benar. Jadi ya memang nggak semudah yang kata masyarakat loh itu kan pariwisata harusnya. Loh, iya kan jenengan kan nggak tahu kalau ini ada Bukan nerima aset. barang PN kan itu Iya. ya Pak ya. Nggak semudah itu. Oke. Iya wajar sih karena masyarakat nggak tahu. Iya. Nanti kalau sudah berkembang difungsikan royoan. Iya. Nek gurung dadi apa-apa. Penataan yang warung-warung di Basra itu aja Bu. Kan itu sampai sekarang nggak mau dipindah. Yang pojokan sendiri Mas sambil ngarepe Polres, Oh, ngarepe Polsek kota saiki ya. Iya. Itu nggak mau dipindah. Warung-warung itu. Iya. Nah kan misalnya sing nyewa ternyata wong Polsek dhewe karo. Nah itu. Kan nggak tahu kita gitu maksudnya loh. Di dalamnya kan ada warung-warung lagi. Iya, kan misalnya juga kan sing jogak tok wong kan gitu ya. Wong liya maksudnya, tapi Sing duwe. sing dhewe kan karo kan. Sing nyekel kuat ya. Iya. Jadi termasuk kemarin itu kan di rapat itu kan berkembang Bu bahwa tempat sampah yang di pojok itu kan mau direlokasi, mau dibuat taman, karena di situ kan ada sebagian beberapa ruko itu kan milik Pemda ternyata, tapi masih dalam sewa, maka kita nggak bisa Oh eksekusi. gitu. Dan sewanya biasanya tahunnya panjang. Tahunan ya, makanya nggak tahu saya itu kayaknya ya kalau nggak di umum ya di Koperindak. Waalaikumsalam Mbak. Nggih, nggih.